Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Udah pada siap belum nih buat mengikuti pembelajaran pendidikan ekonomi pada pertemuan kali ini? Harus siap dong ya. Yuk disiapin dulu bukunya, alat tulisnya. Kaliannya juga harus siap semua ya. Dibuka bukunya, pembahasan mengenai perdagangan internasional. Udah pada dibuka semua? Kita mulai aja ya pembelajaran kali ini, oke? Minggu kemarin kita sudah membahas pengertian kebijakan internasional. Ada yang masih ingat gak nih? Apa arti dari kebijakan perdagangan internasional ini? Perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak? Masih ingat yang kemarin Ibu jelasin mengenai kebijakan perdagangan internasional? Ada lupa ya ini. Oke, nih Ibu jelasin lagi ya. Kebijakan perdagangan internasional ini adalah segala tindakan pemerintah atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi komposisi, arah, kemudian bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kemudian kan kemarin itu Ibu udah jelasin ya, di kebijakan perdagangan internasional ini ada instrumen, namanya instrumen. Instrumen ini ada perdagangan luar negeri dan ekspor impor. Nah, pertemuan kali ini Ibu bakal membahas mengenai kebijakan ekspor dan impor. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyai atau bisa dapat dipahami buat kali ini pembahasannya? Kita mulai aja ya. Yang pertama itu ada kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Nah, ada yang tahu nggak nih kebijakan impor itu ada apa aja? Coba siapa nih? Ayo Valdi. Valdi tahu nggak nih apa aja yang ada di kebijakan impor ini? Oke, jelasnya Ibu tulis ya. Sini yang pertama itu ada tarif dan bea masuk. Kemudian ada kuota impor, larangan impor, subsidi impor, substitusi impor, subsidi produk dalam negeri. Ya. Jadi yang termasuk kebijakan impor ini ada 5. Yang pertama itu ada tarif dan bea masuk, ada kuota impor, larangan impor, substitusi impor, dan subsidi produk terhadap produk dalam negeri. Nah, yang pertama ini ada namanya tarif dan bea masuk. Tarif dan bea masuk ini adalah pajak barang impor yang masuk ke dalam negeri. Nah, dapat dipahami belum? Jadi tarif bea masuk ini adalah pajak, termasuk pajak barang yang termasuk pajak barang impor yang masuk ke dalam negeri ini. Gitu. Nah, kemudian kuota impor. Kuota impor ini pembatasan barang impor terhadap barang luar negeri agar barang impor ini lebih sedikit dibandingkan barang di dalam negeri. Kemudian ada namanya larangan impor. Larangan impor ini melarang masuknya barang-barang dari luar negeri
ke negeri kita ini, ke Indonesia misalnya seperti itu. Kemudian ada substitusi impor. Substitusi ini maksudnya itu pengurangan ketergantungan terhadap barang luar negeri. Nah, yang terakhir ini ada subsidi barang dalam negeri. Ini untuk kebijakan ini untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Nah, tadi kan sudah dibahas nih pengertian dari semua ini. Nah, bukan hanya pengertiannya saja. Dari tiap kebijakan ini memiliki dampaknya masing-masing. Yang pertama ini tarif dan bea masuk. Tarif dan bea masuk ini kan pajak yang masuk ke dalam negeri. Nah, dampaknya ini adalah harga barang impor menjadi lebih mahal dibandingkan produk dalam negeri, dan kemudian mengakibatkan produk dalam negeri ini lebih memiliki daya saing. Jadi adanya tarif dan bea masuk ini menjadikan barang-barang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri ini menjadi lebih mahal. Nah, kemudian dampak dari kuota impor ini, barang impor lebih sedikit dan barang dalam negeri ini lebih banyak, dan produk dalam negeri ini memiliki daya saing yang lebih sedikit juga karena tidak banyaknya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri kita. Nah, kemudian larangan impor ini pun ada dampaknya. Dampaknya dari larangan impor ini nggak bisa memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri ini seenaknya gitu. Karena agar produk dalam negeri ini agar tetap eksis, agar banyak peminatnya, biar nggak banyak barang-barang yang luar negeri masuk, jadi kan menguntungkan terhadap barang-barang dalam negeri ini gitu. Nah, dapat dipahami belum maksud dari kebijakan impor yang 5 ini beserta dampak-dampaknya? Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan tidak? Coba Serina, mau ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Putri, udah paham? Ya, udah kita lanjut ya. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ke kebijakan ekspor. Nah, dari kebijakan ekspor ini pun ada beberapa kebijakan. Ada yang tahu juga ada berapa kebijakan? Ada apa aja nih? Ibu langsung saja ya. Yang pertama ini ada namanya premi. Kemudian ada namanya diskriminasi harga. Kemudian ada larangan ekspor, sama seperti halnya larangan impor ya. Kemudian adanya dumping. Nah, ini kebijakan dari ekspor. Ini Ibu jelaskan ya. Premi. Premi itu adalah bantuan biaya produksi dan pembebasan pajak dan fasilitas terhadap barang ekspor. Nah, maksud dari ini tuh barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri agar si barang-barang ekspor yang kita eksporkan ke luar negeri ini memiliki daya saing yang tinggi di dalam negeri tersebut. Nah, kemudian kebijakan yang kedua itu ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini adalah penetapan harga barang yang berbeda di tiap negara. Misalkan seperti Indonesia mengekspor barang ke Singapura. Nah, misalkan barang tersebut itu di Indonesia harganya Rp2.000. Nah, ketika diekspor ke Singapura itu, barang tersebut itu harganya tidak Rp2.000. Nah, ini itu dinamakannya diskriminasi harga. Kemudian di kebijakan ekspor pun ada namanya larangan ekspor, yaitu larangan produk-produk dalam negeri untuk mengekspor ke luar negeri dengan alasan tertentu. Jadi adapun yang tidak boleh mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Nah, kemudian ada dumping. Dumping ini kebijakan pemerintah menetapkan harga barang ekspor lebih murah daripada di dalam negeri. Gitu. Dapat dipahami mengenai kebijakan ekspor ini?
Nah, Ibu jelasin juga ya, dari kebijakan-kebijakan ini, mereka ini disebut dengan kebijakan proteksi, apalagi kebijakan diimpor ini. Mengapa disebut dengan kebijakan proteksi? Karena kebijakan yang menghendaki dan melindungi produk dalam negeri terhadap barang asing, seperti kebijakan impor dan yang ada di kebijakan ekspor ini, ada beberapa kebijakan yang untuk melindungi barang-barang di dalam negeri kita kan. Nah, begitu. Dapat dipahami? Baik, mungkin sekian yang Ibu dapat jelaskan mengenai pematerian di pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya Ibu bakal ngasih tugas nih. Tugasnya nggak susah kok. Tugasnya dibuatkan untuk per kelompok. Ibu tuliskan ya. Nah, tugas kali ini itu Ibu kasih untuk per kelompok, tidak individu. Yang pertama ini, kalian bagi satu kelas ini menjadi 7 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang ya. 7 kelompok, 5 orang. Tugasnya itu menganalisis data perdagangan internasional di negeri kita ini. Nih, lebih jelasnya, anak-anak mencari data perdagangan internasional di dalam negeri, dilihatnya tiap per tahun. Kemudian dianalisis datanya dan dibuatkan kesimpulan terhadap konsep dan kebijakan perdagangan internasional serta dampak dari kebijakan perdagangan internasional yang dipakai dalam kegiatan perdagangannya. Nah, tugasnya ini kalian analisis, kemudian kalian buat PowerPoint, dan minggu depan dipresentasikan, kemudian didiskusikan bersama teman-temannya. Nanti sistem presentasinya Ibu kocok ya. Jadi, mencari data, kemudian menganalisis kebijakan perdagangan internasional beserta dampaknya, kemudian dibuat PPT serta dipresentasikan di minggu depan pertemuan pendidikan ekonomi ke-7. Jadi minggu depan kita kegiatannya itu mempresentasikan hasil penugasan kalian. Dapat dipahami tugasnya dan materinya? Ya, jangan lupa dicatat ya anak-anak, untuk materinya pasti akan bermanfaat bagi kalian ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita presentasi, kita diskusikan bersama teman-teman yang lain. Mungkin sekian yang Ibu dapat jelaskan di pertemuan kali ini, pembelajaran yang Ibu dapat berikan. Untuk kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.